Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobakul khair ayyuhat talamid, kaifa halukum, arju ahwalakum fis sihhati wal afiyati. Tayyib ayyuhat talamid, nabda darsana hadha sabah bi qiraati basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib, al-an arju an taftah ya kutubakum as-safha arba'in. Kalian buka buku paketnya halaman 40 ya. Kemudian dipersiapkan pensil atau ballpointnya. Apabila ada kata yang sulit, kalian artikan di bawahnya. Oke. Pengayaan keterampilan membaca. Ana tilmidun fis shaffis tsamin fil madrasatil mutawassitatil islamiyah. Saya seorang murid di kelas 8 pada sekolah menengah Islam. Maksudnya di MTS gitu ya. Jadi MTS itu ada Islamiyahnya. Kalau SMP cuma fil madrasatil mutawassitati, seperti itu. Berikutnya, adhabu ilal madrasati sittata ayyamin fil usbu'. Saya pergi ke sekolah 6 hari dalam 1 minggu. Yaumal isnaini, hari Senin, wa yaumal thulatha, wa yaumal arbi'a, wa yaumal khamis, wa yaumal jumu'ati, wa yaumas sabti. Wala adhabu ilal madrasati yaumal ahadi. Saya tidak pergi ke sekolah pada hari Ahad, li'annahu yaumul utlah. Kalau kalian wala adhabu ilal madrasati yaumal jumu'ah ya, karena libur kalian hari Jumat. Yaumul utlah artinya hari libur. Berikutnya, fil madrasati ana adrusu durusan katsiratan. Di sekolah aku belajar pelajaran banyak. Mithlul fiqhi wat tarikhi wal qur'ani wal hadithi wal lughatil arabiyyah wal lughatil injiliziyah wa ghairu dzalik. Seperti fikih, sejarah, Quran, hadis, bahasa Arab, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Wa ghairu dzalik. Fil fasli, di dalam kelas, astami'u jayyidan, saya mendengar dengan baik, dengan seksama boleh. Ila syarhil mudarris, ke penjelasan guru. Wa aqra'ul kitabah, dan saya membaca buku. Wa aktubud darsa, dan menulis pelajaran. Fi hissatil lughatil arabiyyah, pada jam pelajaran bahasa Arab. Adhabu ila ma'malil lughah, saya pergi ke lab bahasa. Limumarasatil lughatil arabiyyah, untuk berlatih bahasa Arab. Wa fi qissatir riyadhah, dan pada jam pelajaran olahraga. Adhabu ilal mal'ab, saya pergi ke lapangan. Wa fil mal'ab, dan di lapangan. Al-adu kurrotas sallati, saya bermain bola basket. Wa fi waktu rohati, dan di waktu istirahat. Ahyanan, terkadang. Adhabu, saya pergi ilal maktabati, ke perpustakaan. Wa ahyanan, dan terkadang. Adhabu ila maqsaf, saya pergi ke kantin. Fil maktabati, di perpustakaan. Aqra'ul jaridah, saya membaca koran. au astairul kitab, atau
meminjam buku. Wafil maqshafi, dan di kantin, akulul khubza, saya makan roti, wa ashrabu saya, dan minum teh. Ya, kita lanjutkan halaman berikutnya. Ya, berikutnya jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, wal fa'il mufrad wal maf'ul bih. Oke. Kita belajar tentang apa itu jumlah ismiyah. Kemudian khobar jumlah ismiyah, fi'liyah, mubtada dan khabar. Baik. Oke. Di kelas 7 kalian sudah belajar mubtada dan khobar. Semoga kalian ingat gitu ya. Mubtada itu apa? Mubtada itu kata benda yang diterangkan, sedangkan khobar itu kata benda yang menerangkan. Misalkan al-masjidu. Nah, ketika saya mengatakan al-masjidu, masjid itu, nah, ketika saya mengatakan kata al-masjidu kepada lawan bicara saya, otomatis lawan bicara saya akan kebingungan. Kenapa kamu ngomong masjid itu? Nah, karena apa? Statement saya, ucapan saya itu belum jelas. Nah, makanya untuk menjelaskan dibutuhkan kata yang lainnya yang disebut khobar. Al-masjidu kabirun. Oh, masjid itu loh besar. Jadi besar ini menerangkan mubtada, sehingga ketika diucapkan, orang yang mendengar, orang yang diajak bicara itu langsung paham, tidak menimbulkan pertanyaan. Itu definisi mubtada. Baik, begitu juga ini jumlah ismiyah, namanya juga ismi. Ismiyah itu diadopsi dari kata isim. Ya, jumlah itu dalam bahasa Indonesia kalimat. Ya, kalimat ismiyah atau kalimat nominal. Kalimat nominal itu kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Ya, yang ada itu adalah kata benda. Jumlah ismiyah itu biasanya anak-anak ada mubtada, juga ada khobar. Mubtada itu kata benda yang di awal kalimat, khobar itu adalah yang menerangkan daripada mubtada. Mubtada diterangkan dan khobar itu menerangkan. Baik, ini agak rumit anak-anak, karena apa? Jumlah ismiyahnya hamidun contohnya. Hamidun kan laki-laki ya, hamidun. Gomirnya huwa, gomir itu kata ganti orang. Yaqra'ul kitabah, sedang membaca buku. Baik, kalau ada kalimat seperti ini, maka ini adalah jumlah ismiyah anak-anak, bukan jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah itu adalah kalimat verbal atau kalimat yang ada kata kerja. Ya, contohnya yaqra'ul kitabah, dia membaca buku. Nah, ini adalah jumlah fi'liyah karena ada fi'il dan ada fa'il dan ada maf'ul. Fi'ilnya mana? Yaqra'u. Fa'ilnya siapa? Fa'ilnya ya, dia membaca buku. Oke. Baik. Kalau jumlah fi'liyah, ya, jumlah fi'liyah digabung dengan ditambah suatu kalimat hamid misalkan, ini tidak menjadi jumlah fi'liyah lagi, melainkan jumlah ismiyah.
Kok bisa Ustadz Ferdi ini dikatakan jumlah ismiyah? Karena kalimat ini awalnya itu bukan fi'il, ya, melainkan isim. Jadi tandanya jumlah ismiyah itu diawali dengan isim atau kata benda. Misalkan ini Ustadz balik ya, al-kitabu yuqra'u. Nah, buku itu dibaca, itu juga bukan jumlah fi'liyah tetapi jumlah ismiyah. Karena apa? Kalimat awalnya adalah isim. Baik, hamidun, hamid. Nah, kan belum jelas itu iya itu hamid. Memangnya kenapa dengan hamid? Dijelaskan ya. Khobar dijelaskan. Nah, yang menjelaskan ini adalah susunan fi'il, fa'il dan maf'ul. Yaqra'ul kitabahu hamid lo sedang membaca Al-Quran. Lah, sedang membaca Al-Quran ini semuanya ini dikatakan khobar yang menerangkan. Dan yang menerangkan ini tersusun dari kalimat fi'il dan fa'il dan maf'ulun bi. Meskipun dari fi'il, tetap karena ini posisinya yang menerangkan, maka tetap dikatakan jumlah ismiyah meskipun dia itu khobarnya itu adalah fi'il. Yang intinya adalah di awalnya ini isim kata benda, ya. Kata benda itu di awal itu namanya muktadanya isim. Kemudian ini yang menerangkan disebut khobar. Khobarnya terdiri susunannya itu adalah fi'il, fa'il dan maf'ul. Berikutnya hamidah karena dhamirnya hiya maka menjadi taqra'ul kitabah. Ana aqra'ul kitabah. Perlu kalian ingat, ana aqra'ul kitabah itu jumlah ismiyah. Kenapa? Ana ini sebagai mubtada, aqra'ul kitabah ini sebagai khobar. Kalau misalkan ananya Ustadz hilangkan, misalkan ya, aqra'ul kitabah, saya membaca buku. Ini namanya jumlah ismiyah apa jumlah fi'liyah anak-anak? Iya betul, namanya jumlah fi'liyah karena diawali dengan kata fi'il, kata kerja. Ya, kalau ditambahi anak bukan fi'liyah karena anak ini bukan kata kerja tapi isim dhamir, ya. Anak, saya, kenapa diterangkan aqra'ul kitabah? Anta taqra'ul kitabah, anti taqra'inal kitabah, shodiqi yaqra'ul kitabah, shodiqati taqra'ul kitabah, wal ustadzu yaqra'ul kitabah, dan seterusnya. Ini tidak perlu Ustaz jelaskan karena sudah dijelaskan semuanya. Selanjutnya jumlah fi'liyah, kalimat verbal fi'liyah namanya sudah fi'liyah, ya, itu diadopsi dari kata fi'il itu kata kerja. Jumlah fi'liyah itu kalimat yang terdiri dari fi'il, kata kerja, fa'il, subjek, maf'ulun bi adalah objek. Coba perhatikan ya, jumlah fi'liyah. Nomor 1, yaqra'u, ini fi'il apa? Fi'il mudhari, tandanya adalah dibaca rofa, tanda rofanya dhammah. Fi'il mudhari selalu dibaca rofa harokat akhirnya, ya, tanda rofanya adalah dhammah. Utsmanu sebagai fa'il, ada fi'il, kalau ada pekerjaan pasti ada orang yang melakukan, lah itulah jumlah fi'liyah. Fi'il kata kerja, fa'il adalah yang mengerjakan atau orang yang melakukan, orang yang mengerjakan. Makanya dia disebut jumlah fi'liyah. Lah, fa'il ini anak-anak harokatnya juga selalu dirofa. Harokat akhirnya usmanu.
Tanda rofaknya apa? Tanda rofaknya adalah dhamma. Ya, fi'il mudhari selalu dibaca rofa huruf akhirnya. Begitu juga fa'il, huruf akhirnya harus dibaca rofa. Sekarang maf'ulun bi. Apa itu maf'ulun bi? Objek yang dikenai pekerjaan. Al-Qur'ana. Nah, Al-Quran. Dan maf'ulun bi itu harokat akhirnya selalu dibaca nasab. Apa itu nasab? Nasab itu nasab itu bukan fathah, beda ya. Nasab, tanda nasabnya itu adalah fathah. Jadi nasab itu tidak selalu fathah, rafa itu tidak selalu dhammah. Makanya kalian baca nasab, dibaca rafa, tanda rofaknya dhammah, dibaca rafa, tanda rofaknya dhammah, dibaca nasab, tanda nasabnya adalah fathah. Baik, saya jelaskan tentang maf'ulun bi itu objek. Objek itu kita bisa menganalisa objek jika kita buat pertanyaan apa yang, ya, membuat kata kunci apa yang dia baca. Oh, Al-Quran. Apa yang dia buka? Oh, dia murid itu membuka pintu. Apa yang ayaku minum? Oh, ayaku minum teh. Nah, itu namanya objek. Apa yang kamu lihat? Saya melihat bola. Bola itu maf'ulun bi. Apa yang kamu bersihkan? Saya membersihkan lantai. Lantai sebagai objek. Fahim tuh ya? Baik. Jika dhamirnya itu huwa, Utsman ini kan artinya ya Utsman ya. Bisa saya ganti dengan dhamir. Dhamir itu kata ganti anak-anak. Dengan huwa artinya dia laki-laki. Makanya depannya itu ya. Kalau huwa itu pasti huruf depannya itu ya. Yaqra'u. Artinya dia Utsman sedang membaca. Yaftahu, dia murid sedang membuka pintu. Yashrabu, dia ayahku sedang meminum teh. Berikutnya fa'ilnya kalian lihat. Fa'ilnya ini sangat berlawanan dengan fa'il yang ada di sebelah kanan. Kalau fa'il sebelah kanan ini adalah mudzakkar, sedangkan fa'il sebelah kiri itu adalah muannas, perempuan. Tanda muannas itu adalah adanya tak marbuto pada akhir kata itu. Hamidatu, nah, ada tak marbuto. At-tilmizatu, ada tak marbuto, kecuali ummi ya. Ustadz Ferdi, kenapa ummi itu tidak pakai tak marbuto? Ummiyatu ya, namanya ibu ya jelas perempuan meskipun tidak ada tak marbutonya gitu ya. Ummiyatu ya, ummi ini nggak bisa menjadi ditambahi tak. Kalau menjadi tak itu tidak boleh seperti itu. Baik, tadi ketika fa'ilnya mudzakkar maka depannya memakai ya. Sekarang hamidah itu dhamirnya adalah hiya. Kalau hiya, kata depannya menggunakan tak. Taqra'u, at-tilmizatu taftahu, ummi tashrab. Seperti itu ya. Next. Baik, sudah Ustaz jelaskan ini. Oke, ini juga sudah Ustaz jelaskan. Berikutnya, iya, lengkapilah mubtada di bawah ini dengan khobar dari kata kerja fi'il mudhari yang sesuai. Oke, mubtada ya, ini anak saya. Nah, Ustaz jawab, kalian cukup menulisnya saja jawabannya di buku tulis kalian ya. Anak aqra'ud darsah. Ini kan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu tandanya diawali salah satu huruf ilat. Huruf ilat itu ada 4, alif, nun, ya, dan ta. Ana itu fi'il mudhari ditandai diawali salah satu huruf itu gitu ya.
Al ustazu yaftahul kitaba. Tulis jawabannya ya. Anti, ya, anti ta'malina artinya mengerjakan. Kamu mengerjakan al wajibal manziliyah, PR, pekerjaan rumah. Abi yaqra'ul majallata. 5. Hamidun yaqra'ul qur'ana. Ya. Jadi 1 sampai 5 ini adalah susunan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu apa? Jumlah yang awalnya ada mubtada dan yang kedua khobar. Mubtada ini mubtada semua. Mubtada itu selalu isim ya, tidak boleh mubtada itu fi'il, tidak boleh. Namanya juga isim. Isim itu kata benda. Berikutnya, ukhtil kabiratu, ya. Ya tastakmilu al-haliba, ya. Ukhtil tastakmilu artinya mengenakan. Hamidatu, ya. Hamidatu ta'malu al-wajibal manziliyah. Akhis shagir yushahidu, ya. Nanti kalian harus mengerjakan ini loh ya, meskipun sudah dijawab Ustaz Ferdi harus kalian tulis, nanti dikirim ke WA ini. Anta taqra'u ad-darsa. Ummi, ya. Ummi apa? Takwi. Ya, jangan takwi, apa ya? Artinya takwi itu menyetrika, kalian susah menulisnya nanti. Ummi apa ya? Tagsilu. Tagsilu itu artinya mencuci. Ta'ghin sin lam. Tagsilu al-malabisa. Ibu sedang mencuci baju. Istilah itu dengan fi'il mudhari. Ya. Kalian cuma menulis, Ustaz Ferdi yang mendiktekan. Yusolli Ibrahimu sholat az-zuhra. Ibrahim sedang sholat zuhur. Tatakallamu, ini jumlah fi'liyah, makanya diawali dengan fi'il anak-anak ya. Tadi ini yusolli artinya sholat, sedang sholat. Nah, yusolli itu fi'il, makanya ini disebut jumlah fi'liyah. Ini nomor 2 juga fi'il. Tatakallamu diawali dengan huruf ta, artinya berbicara. Tatakallamu Fatimah lughatal Arabiyyah. Fatimah berbicara bahasa Arab. Yashrabu abi asyaya. Yashrabu artinya minum. Ayahku meminum teh. Taqra'u ummi al-jaridata. Ummi membaca koran. Hamid, oke. Yastayiqidhu pakai dot ya, pakai dot, bukan pakai zal. Ta yastayiqidhi pakai qaf. Yastayiqidhu Hamid min naumi sabahan bakiran. Hamid bangun tidurnya pada pagi-pagi sekali. Nomor 6. Ya'kulu Hamidun. Ya'kulu artinya makan. Hamid makan siang, al-ghada makan siang, ba'da sholati zuhur, setelah sholat zuhur. Kemudian nomor 7, yadhabu shodiqi ilal madrasah fis sa'atis sadisa. Temanku ke sekolah pada jam 6. Ya, nomor 7, ukhti fil hammam. Tasilu, ya, tasilu artinya mandi. Fil hammam, kamar mandi. Kemudian yadhabu Hamidun ilal masjidi. Ta'kulu Hamida artinya makan. Hamida makan sarapan, makan pagi ya, fil baiti di rumah. Ya, nomor 3, susunlah kalimat sempurna dengan kolam mubtada dan khobar. Mubtada itu adalah kata benda yang diterangkan, khobar adalah menerangkan. Dari kata-kata di bawah ini,
At-ta'amu al-maqshafi, berarti ini Ustaz kasih contoh. At-ta'amu, makanan itu. Nah, itu mubtada karena kata benda yang bakal yang akan diterangkan. At-ta'amu, kenapa dengan makanan itu diterangkan? Fil maqshafi. Nah, nomor 2 sampai 5 ini buat latihan ya. Oke, jumlah fi'liyah dan seterusnya. Oke, halaman itu saja dulu anak-anak, jangan nggak usah banyak-banyak ya. Ini buat latihan, tidak perlu kalian kirimkan lewat WA ini ya. Syukran ala husni ihtimamikum wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.